Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Perkenankan pagi ini Bapa, kami menayangkan dengan tema menghindari kecongkaan, kesombongan tinggi hati. Perkenankan hamba-Mu yang hina dan debu ini Bapa, mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Allahku, sebab hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu apa yang keluar dari bibirku adalah kehendak-Mu, seluruhnya adalah untuk memuliakan-Mu, membawa semua saudara-saudara kami dan semua manusia untuk rendah hati, untuk menghindari kecongkaan. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu yang sangat kami muliakan, sangat kami kasih. Kami mohonkan bimbingan Roh Kudus-Mu untuk penayangan ini. Amin. Mia terkasih, selamat pagi, selamat malam Mia. Marilah Mia, kita bersama akan membahas tentang menghindari kecongkaan, kesombongan tinggi hati. Dan sebelumnya Mia, marilah kita haturkan kidung pujian syukur sembah kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang sangat mengasihi kita, yang sangat membimbing kita untuk hidup benar. Mari Mia, kita lambungkan kidung pujian syukur sembah kepada Beliau, agar apa yang kita persembahkan terasa manis di hadapan Allah Bapa. Mari Mia. Pujian dan pengagungan padamu, biarlah manis kedengar Tuhan, manis kedengar
dan pengagungan padamu. Ialah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ialah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ialah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, roh jiwaku menyembah padamu. Roh jiwaku menyembah padamu Bapa. Mia terkasih, perkenankan kami membacakan untuk kita semua, Mia, dari Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15, di mana dinyatakan sebagai berikut. Dalam ayat 12, Mia, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan, akan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Mia terkasih, dari Injil kitab suci tersebut, Mia, dapat kita ketahui, Mia, betapa congkak
congkaknya, betapa sombongnya Lucifer. Lucifer sebenarnya adalah malaikat Allahnya yang karena kesombongannya, karena kecongkaannya, karena ketinggian hatinya, ia ingin menyamai Allah Bapa yang Maha Tingginya. Ia ingin menyamai Allah Bapa yang Maha Tinggi. Akhirnya ia dibuang oleh Bapaknya, dibuang, dilemparkan ke bumi, jatuh di bumi, jauh dari Allah Bapaknya. Dia jatuh di bumi dan dia berusaha mempengaruhi semua manusia di bumi untuk hidup seperti dia, untuk congkak seperti dia, untuk tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus-Nya, agar supaya semua manusia mengikuti dia dan akhirnya bersama dengan dia, roh jahat itu masuk ke tempat yang gelap, yang mengerikan pada akhirnya di neraka abadinya. Semua itu adalah karena kecongkaan daripada Lucifer. Kecongkaannya merupakan dosa pertama di alam semesta ininya. Mia terkasih, Mia akan bertanya, kecongkaan itu apa? Kecongkaan, tinggi hati, kesombongan itu apa? Mia terkasih, kecongkaan, tinggi hati, kesombongan adalah keadaan mental seseorang, keadaan moral seseorangnya yang mendahului ia akan melakukan dosa-dosa berikutnya. Jadinya kecongkaan kita tahu ya adalah keadaan mental dari seseorang yang mendahului, yang mengawali ia berbuat dosa-dosa berikutnya. Karena itu Allah sangat tidak menyukainya. Manusia pun yang berpikir benar, yang bermental benar, sangat tidak menyukai mental yang seperti itu. Mia terkasih, orang yang congkak, tinggi hati dan sombong, memandang dirinya lebih dari yang lain. Ia membesar-besarkan dirinya, Mia, menganggap dirinya lebih dari orang lain. Dia meremehkan orang sekitarnya, tidak menganggap orang sekitarnya. Ia menepuk dada di hadapan sesama, bahkan di hadapan Allah. Ia menyombongkan dirinya bahwa semuanya adalah karena perbuatannya, karena kemampuannya. Orang yang congkak hatinya adalah egoisme yang menjijikkan bagi Allah dan yang menjijikkan bagi semua manusia yang bermental benar dan baik. Mia terkasih, di dalam Mia terkasih, di dalam Mazmur 101 ayat 5, Allah Bapa dengan tegas menyatakan bahwa beliau tidak suka akan kecongkaan. Di dalam Amsal 16 ayat 5 dinyatakan setiap orang yang congkak, yang tinggi hati, sangat tidak disukai oleh Allah Bapaknya.
Di dalam Ulangan 16 ayat 18 ditegaskan laginya, orang yang congkak, tinggi hati dan sombong adalah mereka, kecongkaan mereka itu mendahului pada kehancurannya. Nia terkasih, jadi kita memahami kecongkaan itu tidak disukai oleh Allah Bapa sama sekali. Sebaliknya Allah Bapa menyukai orang yang rendah hati, orang yang lembut seperti putranya Yesus Kristus di dalam segala halnya. Rendah hati dan lembut seperti Tuhan Yesus. Allah Bapa tidak menyukai orang yang congkak, yang tinggi hatinya. Karena itu kecongkaan, tinggi hati, kesombongan harus kita buang jauh-jauh. Kita singkirkan dari diri kita. Kita harus menjadi pengikut Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus. Ialah harus selalu rendah hati terhadap siapapun. Kita selalu bergantung kepada Allah Bapa. Semua yang kita pikirkan, kita lakukan hanya berhasil baik dengan bimbingan beliau-Nya, bukan dengan kekuatan sendiri. Kalau kita masih mengandalkan kekuatan sendiri, pasti kita akan hancur. Pasti kita akan masuk di dalam dosa-dosa berikutnya. Dan itu yang membawa maut. Dosa yang tidak disenangi oleh Allah Bapa. Dosa yang seperti roh jahat itu yang dibuang ke bumi, yang dilempar ke bumi. Nia terkasih, kecongkaan, tinggi hati, kesombongan muncul di dalam berbagai bentuk. Paling tidak ada 4 bentuk kecongkaannya. Perkenankan secara singkat kami informasikan kepada Mia. Bentuk yang pertama, Mia, adalah kecongkaan rohani. Orang yang congkak rohani, Mia, adalah orang yang fanatik, memandang agamanya sendiri yang paling baik. Semua jelek, hanya agamanya sendiri yang paling baiknya. Dia tidak ada toleransi kepada agama yang lain. Mereka meremehkan, mereka menghinakan agama yang lain, mencibir agama yang lain. Fanatik sekali. Mereka congkak, sombong dengan kitab sucinya itu, Mia, dibangga-banggakan. Dan ini, Mia, membuat orang itu menjadi sombong, menjadi tinggi hati, tidak menghargai sesama. Padahal yang benar, Mia, hati yang benar, ia harus mengasihi sesama. Mengasihi Bapa, mengasihi sesama, membantu sesama. Bukan fanatik, meremehkan semua agama yang lain. Itu dia tentang kecongkaan rohani, menganggap dirinya, agamanya, kitab sucinya yang terbaik, meremehkan yang lain, tidak menghargai yang lain. Seandainya pun ia mendapatkan yang lain itu kurang benar, seharusnya ia bersikap tidak congkak, tidak sombong, tapi ia harus mengasihi orang itu, membawa orang itu dengan kasih, dengan diskusi, dengan pelan-pelan,
sehingga orang itu mulai menurunkan kecongkaan rohaninya dan mulai toleransi kepada sesama yang berpandangan, yang punya kepercayaan yang lain. Dua, kecongkaan intelektual. Orang yang congkak intelektual, dia beranggapan bahwa semua yang dicapainya adalah karena kemampuan pikiran, kemampuan otaknya sendiri. Ia mengandalkan kepada dirinya sendiri. Ia tidak melihat bahwa pikiran itu adalah karunia Allah Bapa. Sama sekali ia tidak berpikir tentang itu. Ia hanya mengandalkan kemampuan pikirannya sendiri, bahwa semua yang dia peroleh adalah kekuatan usahanya sendiri, pikirannya sendiri, kepandaiannya sendiri, kecerdasannya sendiri. Padahalnya itu salah besar. Bahwa apa yang dia bisa dicapai itu karena adalah berkat dari Allah Bapa, berkat dari bimbingan Roh Kudus dari Allah Bapa. Ia lupa itu, ia menyombongkan dirinya. Ia seorang profesor, seorang doktor yang dengan enaknya karena kesombongan intelektualnya, semua perkataan yang keluar dari bibirnya semata-matanya nyinyir melulu, hanya hoaks melulu. Dirinya menganggap benar, yang lain bodoh. Bahkan terhadap pemerintah pun mereka nyinyir. Mereka sangat tidak menghargai. Dengan sombong mereka mengatakan itu salah, itu salah, itu tidak benar. Kalau kamu ikut aku, kamu akan benar. Itulah kecongkaan intelektualnya yang dapat dijumpai di negara kita ini, di masyarakat ini yang masih tumbuh. Dari mereka yang kecil maupun yang berpendidikan tinggi, yang tidak sadar bahwa mereka yang peroleh adalah berkat bimbingan Allah Bapa. Mereka melupakan karunia Allah Bapa ini. Itu kecongkaan intelektual. Sekarang yang ketiga, kecongkaan materi. Orang yang congkak materinya, mereka adalah orang yang rakus. Mereka berusaha mengumpulkan materinya dengan segala daya upaya, menipu banyak orang lain, memasukkan barang-barang yang diproduk, memamerkan kekayaannya kepada yang lain, menepuk dada, ini aku kaya raya, aku melimpah, kamu gembel, kamu tidak ada artinya bagiku. Orang seperti ini yang congkak materi, orang yang kikir, tidak pernah dia memberikan bantuan kepada siapapun. Dia merasa bahwa semua yang dikumpulkan adalah kekuatan sendiri. Materi yang dia kumpulkan adalah kekuatan sendiri, untuk apa kami bagikan? Itu pikiran dari orang-orang yang congkak materi. Orang-orang seperti ini juga sangat tidak disukai Allah Bapa. Ia seharusnya tidak berpikir seperti itu. Dia harus berpikir seperti Daud misalnya, yang menyatakan bahwa segala kejayaan dan kekayaan yang aku peroleh di kerajaanku adalah semua dari Allah Bapa. Di dalam Ulangan 18 ayat 8 dinyatakan dengan tegas, semua kekayaan yang ada padaku adalah semua berasal dari Allah Bapa, bukan dari kekuatanku sendiri. Kalau ia merasa bahwa ia kaya, congkak dengan materinya itu,
dia salah langkah, dan itu merupakan dosa yang besar bagi Allah. Ia tidak menghargai berkat rahmat anugerah dari Allah. Sekarang keempatnya, kecongkaan sosial. Apa itu kecongkaan sosialnya? Kecongkaan sosial adalah seseorang yang menganggap dirinya, bangsanya adalah ras yang terbaik. Bangsa yang lain ras yang lebih rendah. Dia meremehkan ras bangsa lain itu. Dia meninggikan rasnya, menganggap bangsa lain ras yang lebih rendah. Dan contoh yang jelas dari ini adalah Hitler, yang menganggap dirinya adalah ras yang terbaik, sehingga ia memusuhi bangsa-bangsa sekitarnya, menimbulkan perang sekitarnya, dan perang dunia kedua yang memakan korban manusia yang luar biasa. Itu dampak dosa daripada ras, daripada kecongkaan sosialnya. Ini yang terkasih, ada 4 bentuk yang jelas dapat kita lihat kecongkaan itu. Kecongkaan rohani, kecongkaan intelektual, kecongkaan materi, kecongkaan sosial yang ada di tengah-tengah kita, yang terus berkelanjutan, yang terus ditiup-tiupkan roh jahat agar semuanya itu ada. Dan ini akan dipunyai terus kepada orang yang tidak bersujud kepada Allah Bapa, yang lupa kepada Allah Bapa. Padahal semua yang ada pada kita punya rohani yang makin dewasa, kita mempunyai intelektual yang baik, kita mempunyai materi yang baik. Seluruhnya itu adalah pemberian dari Allah Bapa. Roh Kudus yang membimbing kita untuk mengerti seluruh firman-Nya, sehingga kita rohaninya menjadi tumbuh dewasa dengan baik, menjadi rendah hati seperti Yesus, mau melayani sesama seperti Tuhan Yesus yang membasuh kaki para murid-Nya sebagai simbol agar muridnya melayani, sebagai simbol agar muridnya tidak congkak hati tapi harus rendah hatinya. Semua yang kita peroleh, manusia peroleh dari Allah Bapa, karena kasih Allah Bapa yang ingin semua manusia itu hidup di dalam kelimpahan-Nya, hidup yang benar, lepas dari dosa dan hidup di dalam kebenaran-Nya, hidup dalam kekudusan. Kita harus sadar itu, harus kita pegang kenceng, kita pegang teguh bahwa semua yang ada pada kita semua berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dengan bimbingan Roh Kudus. Karena itu semuanya yang telah kita peroleh karena berkat daripada Allah Bapa, kita pergunakan untuk memuliakan Allah Bapa seoptimal mungkin. Sekali lagi kita pergunakan semua pemberian dari Allah Bapa untuk memuliakan Allah Bapa, memuliakan Yesus Kristus dengan bimbingan Roh Kudus-Nya seoptimal mungkin, dan memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan, kepada KLMT, seperti Tuhan Yesus berfirman, apa yang engkau berikan kepada mereka yang paling hina, berarti engkau telah memberikan kepada aku. Itu yang harus kita lakukan. Semua yang kita peroleh jangan kita pergunakan untuk diri kita sendiri. Sekali lagi
Jangan ada kecongkaan bentuk apapun. Semua yang kita miliki adalah karena bimbingan, karena kehendak Allah Bapa, bukan dari kekuatan kita sendiri. Semua dari Beliau, dan harus kita pergunakan untuk memuliakan Beliau dan membantu sesama seoptimal mungkin. Jadinya kita mengerti sekarang ya, jangan sampai kita congkak, tinggi hati dan sombong. Kalau kita sudah terlanjur mengalami itu, cepat kita bertobat nih. Kita mohon ampun kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan pada waktu yang lampau, kita menyesal, kita menangis, kita mohon ampun, supaya kita tidak melakukan kecongkaan itu lagi. Kita harus rendah hati, membantu sesama, lemah lembut sesama, menghilangkan, meninggalkan kecongkaan itu di dalam hidup kita. Karena kecongkaan itu kalau kita biarkan terus akan membawa kita pada dosa berikutnya, ya terus beruntun, dari nyinyir, dari hoax, dari bermacam-macam, dari membenci, bisa mempengaruhi orang-orang lain, menggerakkan orang-orang lain untuk tidak menyukai orang itu, untuk tidak menyukai pemerintah itu. Kita jatuh di dalam dosa, dan pada saatnya dia dipanggil oleh Bapa, dia meninggal, pasti orang ini akan ditolaknya. Tidak mungkin dia masuk dalam kerajaan Allah Bapa. Kecongkaan adalah batu sandungan yang terbesar untuk masuk di dalam kerajaan Allah Bapa. Jadinya itulah kesimpulannya. Marilah kita hindari kecongkaan seoptimal mungkin. Jangan sampai ada dalam pikiran kita muncul pikiran kecongkaan itu di dalam berbagai bentuknya. Yang terkasih, demikianlah pokok-pokok pemaparan kami yang kami sampaikan kepadamu. Sekali lagi kecongkaan, tinggi hati dan sombong Allah tidak suka. Telah dibuktikan dengan Lucifer, yang karena disombongnya dia ingin menyamai dengan Allah Bapa, dia dibuang ke bumi, jatuh di bumi. Itu contoh yang jelas sekali. Jangan sampai kita ikutinya. Kita mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, rendah hati, menolong sesama dan rebutan. Marilah pada akhirnya kita tutup pemaparan ini dengan melambungkan hitung pujian syukur sembah kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus-Nya, kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Roh Kudus yang satu dalam Bapa, agar semua yang kita persembahkan hitung ini terasa manis pada Beliau, untuk didengar dan menyenangkan Beliau. Marinya
kedengar Tuhan, manis kedengar Tuhan, dan hatiku bersuka manis kedengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, Bunda bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Bunda bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang berkenan Engkau, setiap aku. Nyanyian pujian dan pengagungan padamu. Biarlah manis kedengar Tuhan, manis kedengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Roh jiwaku menyembah padamu. Roh jiwaku menyembah atas anugerah-Mu pada seluruh manusia Bapa, juga pada kami sekeluarga kami dan anak-anak kami Bapa. Kami serahkan roh jiwa kami total padamu beserta anak-anak kami.
Jabalah kami Bapa, agar rendah hati Bapa, menghindari kesombongan, tinggi hati, karena Allah tidak menyukai itu Bapa. Buatlah kami rendah hati anakku selamanya, bersama seluruh keluarga kami Bapa. Rendah hati, hamba, lembut hati Bapa. Semua yang ada pada kami digunakan untuk memuliakan Allahku, memuliakan Yesus Putra-Mu Bapa, dengan sepenuh hati kami. Mohon tuntunan bagi kami semua untuk mengasihi sesama, menolong sesama, seperti yang Bapa kehendaki. Aku syukur Bapa, terima kasih, terima kasih anakku. Haleluya, 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 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur, terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, bimbingan-Mu. Semua yang ada pada kami bersama anak-anak kami Tuhan, dan kami melakukan seoptimal mungkin memuliakan-Mu Bapa, mengasihi-Mu seoptimal mungkin dan mengasihi sesama seperti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa